Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur mengabulkan permohonan nikah beda agama untuk dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Perkawinan beda agama disahkan berdasarkan surat putusan nomor 916-PDT-P/2022-PN.SBY. Pengesahan atau penetapan perkawinan beda agama atas permohonan pasangan bernama Rizal Adikara dengan Eka Deborah Sidauruk di PN Surabaya yang sempat ditolak saat pengajuan pencatatan pernikahan di catatan sipil. Sebelumnya, pemohon juga telah melakukan pernikahan baik secara agama Islam ataupun secara agama Kristen. Namun, keduanya kesulitan untuk mencatatkan pernikahannya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Atas permohonan tersebut, PN Surabaya memerintahkan Dispenduk Capil Surabaya untuk mencatatkan pernikahan pemohon. Di Pengadilan Negeri Surabaya sendiri, perkara permohonan pengesahan pernikahan beda agama ini merupakan penetapan yang pertama kalinya. Namun keputusan pengesahan ini menuai kontroversi dari sejumlah pihak. Di Tuban, Jawa Timur, 4 santri menggugat Pengadilan Negeri Surabaya karena mengabulkan permohonan pernikahan beda agama. Gugatan ini dilayangkan karena menurut agama Islam, pernikahan berbeda agama tidaklah sah. Mereka merasa khawatir jika hal ini dibiarkan, maka akan lebih banyak lagi di daerah lain yang mengabulkan permohonan pernikahan beda agama. Tim TV One mengabarkan. Yang telah kami baca, yang mana dari penetapan ini diketahui bahasanya para pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama masing-masing. Jadi mereka melakukan perkawinan secara agama Islam, kemudian pada hari yang sama mereka melakukan perkawinan secara agama Kristen. Setelah itu mereka hendak melakukan pencatatan di Distrik Kota Surabaya, namun ditolak. Nah, mereka mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Dan dari pertimbangan hakim tunggal terkait dengan permohonan tersebut, yaitu Bapak Imam Supriyadi SMH, permohonan mereka dikabulkan. Dengan pertimbangan salah satunya adalah bahwasanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama. Oleh karena itu dipertimbangkan untuk mengabulkan permohonannya untuk mengisi kekosongan aturan-aturan undang-undang perkawinan dengan juga mengacu kepada undang-undang ad-induk yang sudah ada, ya, pasal 35A Undang-Undang 23 2006 yang diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013. Juga ya, seperti itulah pada garis besarnya penetapan yang sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Dengan demikian makanya penetapan ini pada pokoknya adalah mengizinkan untuk mencatatkan perkawinan yang telah mereka langsungkan para pemohonan ini di Distrik Capil Kota Surabaya. Ya, pemirsa, kita pagi ini sih memang juga ingin melengkapi ya informasi dengan menghadirkan narasumber dari Pengadilan Negeri Surabaya. Tapi hingga malam hari tadi produser kami yang menghubungi ini masih belum bisa ya mendapatkan konfirmasi pasti perwakilan dari pengadilan, termasuk juga dari Humas Pengadilan Negeri Surabaya tersebut. Makanya tadi kami memberikan ruang juga kepada Pak Gede Agung ini juga selaku Humas. Kami putarkan tadi pernyataannya. Semoga ini bisa mewakili keberimbangan informasi kita pada pagi hari ini. Betul. Nah, sudah hadir bersama kami di studio pemirsa, sudah ada Pak Kiai Haji Muhammad Khalid Nafis, Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat pagi. Alhamdulillah sehat. Pak Kiai ini juga sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Skype, Pak. Ada Sutanto Wijaya, ini salah satu santri penggugat juga. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Pak Sutanto. Assalamualaikum semua Pak Kiai, Pak Arif, Mas Bu Maria, Mbak Maria. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau ke Pak Kiai dulu. Pak Kiai, tadi kita sudah dengarkan bagaimanakah klarifikasi penjelasan dari pihak Pengadilan Negeri Surabaya melalui Humas ya Pak Gede Agung. Sebenarnya kalau dari pihak MUI sendiri melihatnya, salahnya di mana? Salahnya dari penetapan dan itu bisa ambigu dengan pengesahan. Mereka pasti punya alasan bahwa kami tidak mengesahkan Pak, hanya menetapkan untuk dicatatkan dalam catatan sipil.
Nah, salahnya adalah orang punya persepsi ketika dicatat oleh pemerintah berarti dia sah sebagai pernikahan legal. Karena apa? Konsekuensi dari pernikahan berikutnya adalah anaknya, warisnya, dan seterusnya. Iya. Nah, padahal itu tidak legal bagi kami bahwa di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu bahwa pernikahan sah apabila dilakukan ya sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Karena resminya sebuah pernikahan itu kan adalah dicatatkan melalui negara begitu ya? Itu kan sah negara. Negara mencatatkan itu seharusnya setelah sah menurut agama. Karena Undang-Undang Nomor 1 tidak dianulir sama sekali. Dan di situ dijelaskan bahwa sah sesuai dengan agama, maka kembali kepada agama. Di dalam KHI, Kompilasi Hukum Islam, pasal 40 disebutkan bahwa di sana tuh keserasian tidak menjadi penghalang untuk dinikahkan, kecuali karena perbedaan agama. Baik itu laki-laki yang muslim maupun yang perempuan yang muslim dengan non-muslim ya. Dan kalau kita kembali kepada keputusan, ini kan memang ada kontroversi di dalam Al-Quran ya, bahwa di surah Al-Baqarah itu wala tankihul musyrikat hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun musyrikin walau a'jabatkum, itu sama sekali tidak boleh ya bahwa laki-laki muslim atau perempuan muslim dengan non muslim. Tapi ketika di Al-Maidah ayat 5 disebutkan itu wa ta'amukum hilul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna ghairu musafihin wala mutakhidin akhdan, itu ada peluang di mana ketika laki-lakinya muslim itu boleh nikah dengan ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani. Tetapi di situ ada penafsiran menurut Imam Syafi'i yang disebutkan yang masih asli, yang mereka masih taat dengan kitab Injil dan kitab Taurat. Kemudian memang ada ulama mengatakan ya berlaku sepanjang zaman. Tapi coba kita urut ke Indonesia, ini di Indonesia, di putusan Majelis Ulama tahun 80 dan juga di tahun 2005 itu disebutkan bahwa laki-laki perempuan muslim tidak boleh dengan non muslim sama sekali. Tapi laki-laki muslim dia mengambil kaul muktamad adalah hukumnya haram dan tidak sah menikah dengan perempuan yang non muslim. Itu diambilnya. Nah, di dalam keputusan NU juga begitu, di tahun-tahun 65 itu dalam Bahsul Masail juga mengatakan sama sekali tidak membuka ruang orang muslim atau muslimah dengan non muslim. Demikian juga keputusan Muhammadiyah pada tahun yang sama 69 itu, tahun berikutnya maksud saya adalah mengatakan juga tidak boleh laki-laki muslim dengan non muslim atau perempuan muslimah dengan non muslim. Jadi untuk kerangka di pendapat Indonesia saya pikir sudah sepakat bahwa dalam kondisi apapun persoalan perbedaan agama tidak sah. Nah, ketika memangnya pengadilan negeri di pengadilan agama negeri pengadilan negeri di Surabaya mengesahkan ini dengan catatan mencatatkan dengan alasan saya menghindari dikumpul kebo. Lah ini namanya melegalkan kumpul kebo. Nah, menurut saya ketika orang dicatatkan orang awam mengatakan ini sah, dan ini kenapa disorot? Ini udah banyak terjadi. Saya khawatir nanti menjadi tidak jelas ya dalam kerangka fikih kita dalam hukum Islam. Kalau orang itu berzina, kemudian anak yang dilahirkan itu tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili. Bapaknya bahasanya. Jadi ketika tidak ada hubungan nasab, nanti anak perempuan yang lahir dari anak zina ini mau menikah, kemudian laki-laki yang menghamili disebut bapaknya itu menikahkan, itu tidak sah. Ini kan akan bercampur perzinahan itu. Nah, tanggung jawabnya seorang memutuskan pengadilan bukan hanya mencatatkan. Nah, ini harus dipikirkan bagaimana mengubah persepsi orang menganggap sah itu menjadi dicatatkan. Dan saya senang kalau ada yang menggugat, tapi juga perlu di judicial review. Perlu di judicial review juga. Artinya bahwa biar tidak pengadilan menetapkan. So, kalau kita tanya, pengadilan berdasarkan umumnya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 itu yang menjadi standar administrasi kependudukan. Itu kan mengesahkan berdasarkan penetapan pengadilan. Saya tanya, pengadilan menetapkan apa? Berdasarnya apa? Padahal kalau kembali pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 adalah undang-undangnya adalah perkawinan sah menurut agama. Agama kami hampir kalau bahasanya itu muttafaq alaih ya, menjadi kesepakatan mujma' alaih maksud saya. Mujma' alaih di seluruh Indonesia mengatakan nikah beda agama itu tidak sah. Kemudian dia mengesahkan, saya mau tanya dasarnya apa? Karena kalau kita kembalikan lagi kan hukum agama tadi sebagaimana Pak Kiai katakan. Dasarnya. Gitu. Oke, saya ke Mas Sutanto Wijaya. Mas, apa dasar ya yang menggerakkan teman-teman santri ini ya untuk melaporkan atau menggugatnya? Terima kasih Mas Arif, terima kasih TV One. Yang pertama, dasar maupun alasannya adalah pasal 2 itu kembali lagi seperti Pak Kiai. Cuma ini saya jelaskan lagi.
di penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan itu, ya saya baca. Perumusan pada pasal 2 ayat 1, tidak ada perkawinan di luar hukum agama masing-masing. Berarti tidak ada perkawinan di luar hukum agama masing-masing. Berarti kembali ke agamanya masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat dari peristiwa hukum dulu. Bahwa peristiwa hukum ini adalah subjek hukumnya adalah yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah Kristen. Nah, sebenarnya harusnya kan untuk masing-masing. Yang satu tidak melakukan perbuatan hukum sesuai undang-undang, yang satunya menabrak hukum sesuai undang-undang. Padahal selama ini, mohon maaf, dari Islam sendiri, baik penghulu, baik kiai, ini komitmen Pak, Mas. Bertahun-tahun kita komitmen dengan undang-undang ini bahwa tidak akan pernah melakukan perkawinan atau peristiwa hukum mengawinkan beda agama. Nah, ini fenomena sekarang, Islam dikawinkan di gereja. Nah, siapa yang tidak komitmen dengan undang-undang ini? Tidak pandang bulu itu tokoh agama, Pak. Karena kita sendiri komitmen mulai dari tokoh agama sampai penghulu di KUA yang menikahkan itu komitmen. Itu yang satu melakukan. Pak Sutanto. Ya. Ya, Pak Sutanto, Anda kemudian tergerak untuk melaporkan hal ini, menggugat hal ini. Kalau Anda melihat memang ya di wilayah Jawa Timur lah misalnya, memang sudah seberapa banyak hal ini terjadi? Iya. Sebegitu meresahkan untuk Anda? Enggak, begini. Yang pertama kejadian ini kan di Jakarta dulu. Mohon maaf di Taksus. Yang kedua ke Semarang. Yang ketiga di sini ya, hanya berlaku 4 bulan kan. Nah, disitulah kerugian negara ada di sini. Apa kerugiannya? Mereka tidak taat pada undang-undang ini, tidak taat pada peraturan ini. Sementara yang Islam kita taat. Kita taat Islam, tidak melakukan pernikahan beda agama. Sekali lagi kiai maupun penghulu tidak pernah kita baca dulu. Berita manapun. Tapi ini ada tokoh agama maupun agama yang lain berani menikahkan. Siapa yang tidak komitmen terhadap undang-undang ini? Itu peristiwa hukum dulu, Pak. Baru kita tarik ke belakang. Mundur lagi, ke depan lagi, yaitu mencatatkan pada catatan Dinas Catatan Sipil Surabaya. Nah, sebenarnya mungkin lupa Dinas Catatan Sipil Surabaya. Ketika dia menerima dan melakukan penolakan, seharusnya saran saya secara undang-undang catatan sipil sendiri maupun undang-undang PP 9 tahun 75 tentang perkawinan tersebut, maka yang beragama Islam, maka pelaporan maupun sampai hingga penolakan itu adalah kewenangan KUA kecamatan setempat. Nah, sebenarnya dalam penolakan catatan sipil harus dikasih catatan bahwa yang satu beragama Islam sehingga harus melaporkan bahkan penolakan pencatatan KUA dulu. Dan itu tidak ada, hanya bukan dilanjutkan lah gitu ya, Mas Tanto ya? Bukan dilanjutkan. Sebenarnya harus ada itu kata-kata itu, saling menghargai antara catatan sipil secara kelembagaan berdasarkan undang-undang catatan sipil kependudukan dengan KUA berdasarkan undang-undang perkawinan juga. PMA nomor. Jadi menurut Anda Mas Tanto ada maladministrasi ya di putusan PN Surabaya tersebut begitu ya? Bukan hanya maladministrasi, Pak. Tapi saya bilang yang satu tidak melakukan perbuatan hukum Islam, tidak taat hukum, yang satu menabrak hukum itu sendiri. Dua-duanya. Oke. Baik, ada kita jeda dulu deh. Kesalahan administrasi dan juga kesalahan hukum di sana. Oke, kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda sesaat lagi.